Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan registrasi dan pendaftaran online melalui aplikasi PPDB. Nah, pertama-tama kita buka dulu Google Chrome ataupun web browser dengan mengetikkan alamat ppdb.riau.go.id. ppdb.riau.go.id. Perlu diketahui, sebelum melakukan pendaftaran diharapkan menyediakan segala jenis persyaratan dokumen yang sudah di-scan. Sebisa mungkin, dokumen-dokumen tersebut disimpan di dalam satu folder agar mudah ketika pencarian. Dan beri nama dokumen tersebut sesuai dengan isi dokumennya, supaya tidak salah ketika mengupload dokumen. Ada satu dokumen khusus yang sebelum di-scan itu perlu diisi dulu, yaitu ada di menu informasi di sini, kemudian di menu persyaratan. Nah, di sini surat pernyataan keabsahan dokumen yang ada materai 10.000. Nah, itu di sini bisa di-download. Ya, di-download dulu, kita klik di sini. Kemudian buka filenya setelah di-download. Lalu di sini silakan isi data adik-adik. Kemudian dikasih materai, ya. Tentunya setelah diisi di-print dulu ya, di-print. Kemudian diisi materai, lalu ditandatangani. Setelah ditandatangani dan dibubuhi materai, lalu di foto ataupun di-scan kembali. Bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner ataupun aplikasi lainnya. Simpan file tersebut menjadi file PDF dan usahakan kapasitasnya di bawah 1 megabit. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke proses pendaftaran. Sebelumnya kita harus registrasi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita registrasi, di sini setelah kita masuk ke halaman ppdbriau.go.id, kita klik tombol masuk. Dan di sini sebelum kita bisa login, kita harus pilih registrasi terlebih dahulu. Klik registrasi. Lalu kita masukkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, ya, sekolah asal. Misalkan adik-adik dari SMP, silahkan cari tahu nomor pokok sekolah nasionalnya berapa. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasionalnya berapa, ya, itu punya adik-adik. Kemudian tanggal lahir. Nah, di sini saya akan masukkan data sampel. Misalkan NPSN-nya saya isi, ini hanya sampel. Kemudian NISN-nya dan tanggal lahirnya di 6 Maret 2006. Ini contoh, lalu kita klik tombol cari. Nah, apabila data adik-adik itu benar, NISN dan NPSN-nya benar, maka otomatis nama adik-adik akan tampil di sebelah kanan ini. Lalu di sini ada kolom isian password, silakan buat password adik-adik, terserah passwordnya apa, yang penting ingat. Di sini dalam contoh ini saya masukin passwordnya sama saja dengan NISN-nya. Kalau adik-adik silakan bikin password sesuai yang adik-adik mau. Kemudian klik simpan. Nah, di sini akan ada peringatan password berhasil dibuat, silakan masuk menggunakan NISN dan password. Klik OK. Lalu baru kita masuk ke halaman login. Nah, tadi dibilang kita masuk menggunakan NISN di sini, NISN. Kebetulan passwordnya di sini saya bikin NISN juga, jadi sama. Kalau adik-adik menyesuaikan tergantung apa yang dibuat ketika registrasi tadi, lalu klik masuk. Nah, di sini ada beberapa tahapan kegiatan di dashboard utama, yaitu pra-pendaftaran, pendaftaran, verifikasi, dan ranking. Ini adalah beberapa tahapan yang akan adik-adik lalui melalui sistem pendaftaran peserta didik baru di PPDB online di riau.go.id ini. Kemudian yang pertama langkahnya yang saya bilang tadi, siapkan seluruh dokumen yang perlu, ya, yang diperlukan itu ke dalam satu folder berformat PDF dan file tidak boleh lebih dari 1 megabit. Khusus untuk persyaratan yang nomor 10 tadi yang saya bilang suruh download tadi, itu juga sudah di print, diisi, di print, tanda tangani, kasih materai, lalu di scan ulang dan dijadikan file PDF kembali. Oke, langkah pertama kita pilih biodata. Nah, di sini silakan adik-adik lengkapi biodata. Misalkan nick, kemudian email, kemudian RT RW sesuaikan dengan KK ataupun KTP. Sorry, KK maksudnya. Kemudian masukin lagi di sini nomor KK, kemudian misalkan anak kelima dari 10 bersaudara. Kemudian dusun timun, misalkan. Simpan.
Selanjutnya masuk ke kolom biodata orang tua. Nah, silakan pilih pekerjaan orang tua sesuai dengan pekerjaan orang tua adik-adik. Untuk ayah misalkan nelayan, namanya Bambang. Nik silakan dimasukkan, terserah niknya berapa, nomor telepon. Tapi data ini harus real ya, data yang sebenarnya. Kemudian nama ibu ya, ibu misalkan PNS ataupun Polri. Kemudian namanya Arumi. Masukin nik, kemudian nomor telepon juga. Ini hanya contoh ya, data sampel. Kemudian klik simpan. Perlu diperhatikan seluruh data tadi mulai dari data biodata pribadi sampai biodata orang tua ini wajib diisi. Karena kalau kosong tidak akan bisa masuk ke langkah berikutnya. Kemudian kita masuk ke tab nilai. Nah, di tab nilai di sini kita diminta untuk memasukkan nilai rapor per semester, per mata pelajaran. Jadi silakan siapkan rapor sebelum memulai ini ya. Nah, pertama kita klik tambah nilai. Kemudian kita pilih semester 1. Ini semua semester harus diisi ya sampai semester 5. Pilih semester 1 lalu pilih mata pelajarannya. Katakanlah di semester 1 itu saya hanya kasih sampel di sini ya. Sisanya adik-adik sesuaikan dengan rapor masing-masing. Bahasa Indonesia tambah. Masih di semester 1 mungkin ada 2 mata pelajaran, bahasa Inggris. Kemudian klik lagi tambah. Dan silakan adik-adik menambahkan mapel sesuai dengan yang ada di rapor adik-adik pada semester 1. Ya, ingat tambahkan dulu semua mapelnya baru disimpan. Karena kalau sudah disimpan, mapel nggak bisa ditambahkan kembali. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, misalkan ini ada bahasa Indonesia, di sini ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Klik tanda tambah hijau yang ada di sini, masukkan nilai yang ada di rapor tersebut. Begitu juga yang di mata pelajaran di bawahnya. Di sini hanya sampel 2. Kemudian klik simpan ya. Jika masih ada mapel yang mau ditambahkan, klik tambah sekarang ya pada semester 1. Karena kalau sudah disimpan, mapel tidak bisa ditambahkan kembali. Klik simpan. Oke, tambah nilai lagi. Kita akan memasukkan nilai pada semester 2. Di sini karena hanya contoh, saya hanya akan memasukkan contohnya satu mapel saja supaya lebih cepat. Di sini saya masukkan misalkan matematika, saya klik tambah. Langsung saja saya masukkan nilai ya. Adik-adik sesuaikan dengan rapor di semester 2, mapel apa saja yang ada. Simpan, kemudian tambah lagi. Ini harus sampai semester 5 ya. Kalau tidak sistemnya tidak bisa next ataupun tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Sini saya contohkan PKN. Simpan. Kemudian tambah lagi. Semester 4 mapel misalkan pekerti. Tambahkan, kemudian masukkan lagi nilainya. Simpan. Dan terakhir kita masukkan ke semester 5, mapelnya misalkan prakarya. Tambah, lalu masukkan nilainya. Oke, selesai untuk semuanya. Ya. Perlu diperhatikan lagi nilai yang adik-adik masukkan di sini wajib 100% sesuai dengan yang ada di rapor adik-adik. Karena nanti akan ada proses verifikasi data kesesuaian dengan rapor yang adik-adik upload dan nilai yang adik-adik masukkan. Jadi jangan sampai ada data rekayasa di sini. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya di kunci lokasi. Nah, untuk kunci lokasi ini sebelum adik-adik memasukkannya, adik-adik bisa nonton video yang ada di halaman ini ya. Ini videonya bisa diklik dan bisa ditonton. Tapi simpel saja, saya langsung akan coba contohkan. Adik-adik buka di website Google Map. Kalau adik-adik mendaftar menggunakan smartphone, buka aplikasi Google Map. Ya, kalau di smartphone langsung pakai aplikasi Google Map. Kemudian ketikkan alamat. Misalkan di sini saya kasih contoh SMKN 2 Dumai, ini contoh ya. Kalau adik-adik silakan masuk alamat adik-adik sesuai dengan kartu keluarga ataupun kartu pelajar. Sesuaikan alamatnya intinya, alamat rumahnya. Cari di sini, zoom in hingga posisi zoom in maksimal. Ya, kalau ternyata rumah adik-adik ada di sini, silakan pindahkan saja ininya, yang pointer merahnya nih ke sini gitu. Ya, sesuaikan dengan lokasi adik-adik di mana. Nah, di sini kita contohkan SMK 2 Dumai untuk lokasinya. Kemudian klik kanan. Kemudian ini data harus real ya, harus sesuai dengan yang ada di KK. Jadi kalau nggak sesuai,
nanti proses verifikasinya bisa gagal ataupun ditolak. Nah, klik kanan di sini akan ada keluar angka seperti ini. Ini adalah titik koordinat ya. 1.65.110.100. Ya, ini titik koordinatnya. Silakan di copy, klik saja, maka dia otomatis akan tercopy. Lalu kembali ke aplikasi pendaftaran PPDB dan pastekan di sini. Pastikan di sini. Nah, sudah seperti ini, sudah masuk titik koordinatnya, klik tombol simpan. Apakah Anda yakin titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi rumah? Nah, sekali lagi pastikan titiknya sudah sesuai dengan alamat di mana adik-adik tinggal, khususnya di sini berpatokan pada KK ya, berpatokan pada KK. Sekali lagi saya bilang berpatokan pada kartu keluarga alamatnya. Kemudian klik ya. Nah, di sini otomatis akan terdeteksi posisi adik-adik sesuai dengan alamat yang ada pada kartu keluarga. Next, sudah terkunci lokasi, masuk ke persyaratan umum. Nah, di sini ada penguploadan beberapa berkas yang saya bilang tadi. Berkas usahakan sudah di-scan dalam bentuk file PDF dan kapasitasnya di bawah 1 megabit atau maksimal 1 megabit dan disimpan di satu folder yang sama. Kemudian juga ada syarat nomor 10 ini, surat pernyataan keabsahan, itu di-download terlebih dahulu, diisi datanya, kemudian di-print, lalu tanda tangan di atas materai, baru di-scan kembali dalam bentuk PDF dan disimpan lagi di folder yang sama untuk keperluan untuk upload ini. Di sini kita contohkan satu akte kelahiran, klik upload. Kemudian di sini ada pesan ya, ukuran file maksimal 1 megabit, format file PDF. Nah, kita klik filenya. Kalau adik-adik ada di Android, silakan browse di mana posisi filenya. Misalkan di sini. Ya, ini ada file ini contoh saja. File ini kapasitasnya adalah 624 kilobit. Nah, di sini berarti cukup ya, karena dia maksimalnya 1024 ataupun 1 megabit. Klik di sini, klik open, kemudian klik simpan. Nah, berhasil ya, datanya berhasil. Ini hanya sampel. Kalau datanya besar kebesaran, itu seperti apa pesan errornya? Nah, kita coba di sini kita upload. Misalkan datanya yang lebih besar dari 1 mega ya. Nah, ini datanya lebih besar dari 1 mega atau yang ini boleh juga. Nah, ini satu datanya lebih besar, kita klik open, lalu kita klik simpan, nanti akan ada pesan error. Nah, ini dia. Isian berkas seharusnya tidak lebih dari 1024 kilobyte atau 1 megabyte ya, ini terlalu besar. Jadi dia tidak bisa diupload. Kita klik batal. Nah, jika adik-adik menemukan hal yang demikian, maka adik-adik bisa menggunakan file kompresi ataupun website untuk mengkompres file tersebut agar kapasitasnya menjadi lebih kecil. Misalkan salah satunya adalah ketikkan kata kuncinya PDF kompresor online, lalu adik-adik bisa ambil yang di www.ilovepdf.com. Ini salah satu contoh. Buka di Google Chrome ya. Kemudian pilih file PDF-nya. Ya, klik lalu browse lah. Kalau misalkan menggunakan handphone silakan, kalau menggunakan komputer juga silakan. Cari file yang tadinya besar. Nah, ini yang kita contohkan ya. Ini filenya adalah 1,56 megabit. Ini melebihi batas ya. Kita klik open. Lalu kita klik kompres. Nah, setelah kita klik kompres, jadinya dia dari 1,56 MB jadinya 195 kilobyte. Berarti di bawah 156 MB. Otomatis filenya akan terdownload di folder download ya. Kita lihat di sini. Kalau di smartphone menyesuaikan saja ya terdownloadnya kemana. Nah, ini terdownloadnya di sini yang ada kata-kata compreset ya. Lampiran 3 ada compreset belakangnya. Kapasitas sudah jadi 1,9 sekian kilobyte. Lalu kembali ke aplikasi PPDB, kita upload seluruh dokumen. Nah, misalkan ini tadi yang ini sudah dikompres, klik yang tadinya besar, otomatis sekarang sudah kecil dan bisa diterima oleh sistem. Perhatikan persyaratan apa yang di sebelah kiri dan dokumen apa yang adik-adik download atau adik-adik upload maksudnya ya. Di sini akte kelahiran. Nah, untuk memastikan, klik di sini, lihat. Benar nggak yang diupload itu adalah akte kelahiran misalkan. Nah, kemudian ini juga ijazah, SKL dan lain sebagainya ya. Jadi sesuaikan upload dengan data yang diminta. Nah, di sini sebagai contoh kita akan upload dulu semua data karena jika salah satu saja tidak diupload di sini maka tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi saya sembarangan upload saja. Nanti kalau adik-adik sesuaikan. Ini rapor, sesuaikan ya. Nah, rapor ini adalah rapor dengan nilai yang adik-adik masukkan di proses sebelumnya. Harus sama.
Oke, surat pernyataan keabsahan dokumen juga begitu. Oke, kalau sudah klik selanjutnya dan kita masuk ke pilihan pilih sekolah. Pilih sekolah di sini misalkan SMK. Lalu pilih SMK Negeri 2 Dumai. Pilih kelompok reguler yaitu dengan jalur prestasi ya. Kita contohkan saja. Kemudian jurusan yang pertama yang adik-adik inginkan misalkan teknik elektronika, lalu pilihan keduanya adalah teknik pengawasan dan pilihan ketiganya adalah teknik geospasial. Lalu klik simpan. Oke, di sini ada konfirmasi dulu. Kalau misalkan tidak yakin, klik tidak, ubah lagi pilihannya sesuai dengan hati. Misalkan pilihan pertamanya jatuh pada teknik komputer dan telekomunikasi. Kemudian teknik yang keduanya elektronika seperti itu ya. Lalu simpan sampai benar-benar yakin baru klik ya. Nah, kalau sudah seperti ini, oke. Kalau masih mau diganti boleh di sini ya. Tapi kalau sudah yakin langsung klik selanjutnya. Di sini ada persyaratan khusus. Kebetulan untuk jurusan ini tidak ada persyaratan khusus, jadi tidak ada untuk yang perlu diupload. Lanjutkan selanjutnya. Proses pendaftaran sudah selesai ya. Di sini akan ada rekapitulasi proses pendaftaran tadi. Di sini adik-adik bisa klik cetak pendaftaran untuk mendownload dokumen dalam bentuk file PDF yang bisa disimpan. Nah, ini dia hasilnya. Kartu pendaftarannya, nanti ada pas foto silakan ditempel. Ini statusnya belum diverifikasi. Karena setiap data-data yang adik-adik masukkan, yang adik-adik upload di sini, itu akan ada tim verifikator yang memeriksa keabsahan data tersebut dan kebenaran data tersebut. Apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinputkan dan dokumen yang ada ataupun belum. Nah, jika sudah selesai seperti ini, silakan klik simpan pendaftaran. Lalu di sini akan ada syarat. Yang pertama adalah data, informasi, dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan asli. Kedua, adapun apabila di kemudian hari diketemukan bahwa dokumen tersebut palsu, maka bersedia menanggung sanksi yang akan diberikan atas tindakan pemalsuan dokumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Jangan lupa checklist centang di sini, lalu klik simpan. Oke, berhasil, pendaftaran berhasil disimpan. Jika adik-adik sudah sampai tahap ini, silakan tunggu informasi berikutnya karena tim verifikator akan memeriksa di sini ya, tim verifikasi ya, di bagian dashboardnya kita bisa lihat verifikasinya akan berlangsung. Kemudian baru nanti akan otomatis melalui perangkingan. Semuanya by system. Silakan adik-adik tunggu kabar berikutnya. Demikian tutorial proses registrasi dan pendaftaran menggunakan aplikasi PPDB Online 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.